Pernyataan gembong narkoba Freddy Budiman yang dipublikasikan pegiat HAM Haris Azhar terus bergulir bak bola liar. Haris Azhar mengungkap testimoni Freddy yang menyatakan ada keterlibatan petinggi BNN, TNI, dan Polri untuk memuluskan bisnis narkoba di Indonesia. Publikasi tersebut kini berimbas pada saling tuding antar kelembagaan. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI Soleman B. Ponto mengaku pernah mendapatkan laporan mengenai kapal bermuatan narkoba di tahun 2012. Anehnya, kapal itu seperti sengaja tidak dilaporkan oleh Bea Cukai dengan alasan ada kekuatan besar yang memberi mereka tekanan. Tapi setelah ada pengakuan dari Freddy Budiman, ini muncul lagi pertanyaan ini. Wah, berarti keraguan saya ini bisa terjawab. Dari mana terjawabnya? Karena ketika dia berbicara nomor kontainer dan lain-lain, itu adalah data dari Bill of Lading. Bill of Lading itu yang tahu hanya pemilik. Tidak ada orang yang tahu. Apalagi dalam Bill of Lading itu ditulis bahwa isinya itu adalah akuarium. Lah, bagaimana kok BNN sudah tahu isinya narkoba? Nah, dari apa yang dikatakan pengakuan Freddy Budiman bahwa apabila dia mau mengimpor, dia akan memberitahukan BNN, polisi, dan Bea Cukai. Jadi sangat mungkin dia menelpon karena ini datanya jelas banget. Nah, itu satu. Kan sangat mungkin, itu satu. Terus kedua, ada lagi di situ keterangan dari Budiman bahwa barang saya katanya ditangkap. Kok mengapa masih ada di peredaran? Artinya ketika ditangkap ada kemungkinan barang ini lepas. Nah, saya lihat lagi. Ketika perintah saya harus memeriksa itu, tidak dilakukan, saya komplain melalui staff saya kepada salah satu staf Bea Cukai di Tanjung Priok. Staf Bea Cukai di Tanjung Priok menjawab, ada kekuatan besar yang membuat saya tidak bisa melawan. Sehingga, oke, apa lagi? Kita hormati itu. Tidak ditanyakan lebih lanjut. Enggak, saya tidak tanya lebih lanjut. Enggak, orang sudah kekuatan besar dan anak ini sudah tangkap untuk apa? Silakan. Reaksi Soleman Ponto ini dipicu pernyataan petinggi BNN yang dinilainya menyudutkan TNI. Purnawirawan TNI ini pun meluruskan agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dari wawancara Pak Beni di Warung Daun, coba lihat di situ, kan ada keterangan dia. Beliau membelai keterangan bahwa saya secara diam-diam, secara rahasia meminta kepada Bea Cukai untuk menggeledah kontainer itu. Artinya apa? Ketika menggeledah, memeriksa, pada saat yang bersamaan mungkin diperintahkan agar jangan dibuka, bisa saja. Karena beliau sudah tahu, ternyata saat itu sudah tahu dia masuk kok. Nah, pertanyaan saya, loh kenapa kalau sudah tahu kok dipaksakan keluar? Kenapa kok enggak kita sama-sama lah buka? Kalau kita buka kan berarti akan ditahan di dalam pelabuhan. Tidak sampai keluar. Tapi malah saya tidak tahu apakah karena kekuatan besar yang disebut oleh Bea Cukai itu adalah beliau yang datang menggeledah itu atau yang mana, tapi yang jelas beliau datang menggeledah menurut pengakuannya sendiri. Sehingga di sini saya menyimpulkan bahwa ada kepentingan Bea Cukai dan BNN supaya barang ini keluar. Kenapa dia sampai membohongi saya? Nah, setelah ini keluar, ditahan, itu kan saya komplain lagi. Oh, ini untuk delivery control. Oke. Delivery control artinya harus sampai di tujuan. Ternyata tidak sampai di tujuan. Di tengah jalan sudah dibongkar. Nah, coba aku tanya, setelah dibongkar tengah jalan, yakin enggak isinya itu kembali semula? Bertambah atau berkurang? Walau alam kan saat itu. Tapi ketika Freddy bilang ada barang saya beredar, dari mana kemungkinan keluar? Ya bisa lewat sih, hanya sini aja, tidak ada lagi tempat lain.
Sementara itu, mantan Deputi BNN Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto buru-buru membantah kesaksian Ponto terkait peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Nah, saya sudah jelaskan bahwa yang terlibat adalah Sarma Supriyadi saja. Itu clear. Kemudian Pak Soleman Ponto di suratnya menyinggung barang bukti kata Freddy beredar. Wah, berarti ini mengkonfirmasi bahwa barang bukti yang 1,4 juta itu dijual atau beredar. Ini tidak benar. Karena apa? Barang bukti sudah dimusnahkan di Lido Bogor, disaksikan saksi dari TNI, media, lawyer, beberapa tersangka hadir menyaksikan proses itu. Ya, jadi kita transparan. Ini saya perlu klarifikasi poin-poin ini karena apa? Ini sangat sensitif. Ketika nanti orang selalu mengkaitkan dengan isi surat. Kemudian disinggung juga kekuatan besar di balik ini. Yang ada kekuatan Tuhan sehingga kasus ini terbongkar dan Freddy dihukum mati. Kesaksian Freddy memang menyisakan banyak misteri. Namun kini yang terpenting, bisakah aparat menindaklanjuti kesaksian tersebut secara transparan?